iseng dong Sob, kan jadi terganggu tuh mereka. Nah terus, Mama, Papa, dan saudara-saudara kamu mana? Kok kamu dibiarkan sendirian begini? Hello, everybody. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan Otan barusan? Otaners, jadi sekarang Kak Raka dengan petugas pemadam kebakaran juga masyarakat Kabupaten Bantul, kita mau rescue seekor monyet yang infonya itu tersesat di pemukiman warga. Nah, kita harus segera selamatkan karena bisa aja mengganggu ya Mas ya? Iya. Ya, kita udah siap, jaring udah siap, tinggal sekarang, monyetnya udah ada tuh, lihat. Nah, itu dia Mas. Walah, benar dugaan Otan. Kalau gitu sih, Otan juga setuju Kak. Harus segera ditangkap dan dikembalikan ke tempat asalnya. Pastikan cek jaringnya, jangan sampai ada yang bolong ya Kak. Semangat! Ini jaring sudah aman Mas, nggak ada yang bolong. Yuk sekarang kita bagi tugas, kita langsung ke sana. Oke, siap. Dia kadang Dasar kamu ini Sob. Mau ditangkap malah balik ngusilin. Bercanda mulu deh. Nanti aja bercandanya. Sekarang bantu Kak Raka. Kamunya harus nurut. Walau terlihat tidak membahayakan, tetap harus diingat loh teman. Sobat Otan ini adalah monyet liar. Insting liarnya bisa keluar kapan saja. Dan tentu membahayakan bagi siapapun yang ada di dekatnya. Cara menangkapnya juga tidak boleh sembarangan. Harus benar-benar menunggu saat yang tepat. Jangan sampai memaksa monyet untuk segera tertangkap. Malah sangat memungkinkan dia menyerang balik. Dan bisa juga melukai monyet itu sendiri. Nah, kalau situasi sudah terpojok kayak gini, baru deh. Ayo Kak. Yes, kena juga itu dia. kamu Nah. Sob. Lu. biar. Malah lepas lagi. Lincah banget kamu ini ya, kecil-kecil. Latah. Itu tadi sebenarnya udah dapet, udah kena, ketutup jaring. Cuman emang karakter monyetnya tuh aktif banget dia. Pengennya main-main usil, jadinya lepas. Kita kejar lagi ya. Udah Kak Raka, biarin aja dia capek sendiri. Nanti juga ketangkep kok. Harus modal sabar yang banyak buat ngadepin Sobat Otan ini. Itu dia. Oke. Nah, kena juga Ini dia. kan? Apa Otan bilang? Oke, kita bawa sana yuk. Bawa dulu. Hal penting lain yang harus teman di rumah tahu nih. Saat menyelamatkan satwa liar seperti ini, hindari menyentuhnya langsung dengan tangan Kenapa kosong dia ya. bisa tersesat Selain ini, untuk menjaga keamanan diri sendiri, juga untuk menjaga insting ya, alami si lepas satwa ya. yang diselamatkan. Ini ada dua kemungkinan nih, kenapa dia bisa tertinggal, tersesat di pemukiman warga. Yang pertama emang ketersediaan makanan ya, di hutan itu habis, makanya dia harus turun, masuk ke pemukiman warga. Nah terus yang kedua, ini dia bisa aja tertinggal oleh kawanannya, oleh koloninya. Paling ke arah sana Mas ya? Bukan sepenuhnya salah Agak kamu jauh juga sih dari Sob. pemukiman Otan warga. juga kalau nggak dapat makanan pasti ada bakal pemukiman cari di warga. tempat lain. Bedanya, kalau Otan pasti pakai GPS carinya, jadi nggak nyasar pas mau pulang. Ditambah usia kamu yang masih terbilang baby. Jadi sangat wajar kamu tertinggal oleh kelompokmu sendiri. Yuk, sekarang saatnya kita kembalikan si usil ini ke tempat asalnya. Biar segera bisa Mas, ketemu dengan keluarga, juga sobat-sobatnya yang Depan lain. ya. Cakep. Baik-baik di luaran sana ya Sob. Jangan sampai kamu tersesat lagi. Bye baby monkey. Beginilah seharusnya mereka saat di alam teman. Hidup berkelompok kemanapun mereka pergi, termasuk saat mencari makanan sehari-hari. Monyet bernama ilmiah Macaca fascicularis ini hidup tersebar di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perilakunya cenderung ramah terhadap manusia, selama mereka tidak merasa terganggu. Walau terlihat hidupnya rukun dengan sesama, semuanya bisa berubah hanya karena urusan makanan loh. Bisa bikin mereka lupa segalanya. Otan mau ngeprank mereka ah.
Udah ada pisang yang terikat dengan ular mainan nih teman. Terus juga ada kotak kardus kecil untuk menutupi si ular mainan. Otan baru ingat, mereka kan takut banget sama ular. Gimana responnya ya? Kita lihat bareng-bareng aja yuk. Kita coba pantau dari jauh. Apa mereka tahu kalau pisang itu terikat ular mainan? Kalau kalian gak lepas ikatannya, itu ular bakal ngikutin terus. Coba kalau ular mainannya dibiarkan terlihat jelas, disimpan di atas tumpukan makanan kesukaan mereka, kira-kira apa yang terjadi ya? Tuh, perhatikan teman. Kebanyakan monyet hanya melihat-lihat dan sangat waspada. Ternyata mereka belum bisa membedakan ular asli dengan ular mainan. Walau ada beberapa monyet yang memberanikan diri mengambil makanan yang bisa dijangkau. Itu pun penuh dengan kehati-hatian. Kadang kalau kepepet, rasa takut pun seketika hilang ya sob. Lain cerita kalau ular mainannya diambil. Nah kan, rebutan deh. Woi, bagi-bagi dong. Itu kan yang lain belum kebagian semua. Masa dihabisin sendiri? Dasar kalian ini, urusan makanan lupa kan sama saudara. Maunya kenyang sendiri. Mereka punya kemampuan menyimpan makanan di dalam mulutnya. Jadi selama mulutnya masih bisa menampung makanan, terus aja tuh diambil tanpa memikirkan yang lainnya. Ini yang terjadi nih teman. Kalau baby monkey liar dibiarkan hidup di tengah pemukiman warga. Karakternya yang senang bermain. Dia akan mencari siapapun yang bisa diajak bermain. Walau kesannya memaksa sih ya. Otan paham kok yang kamu lakukan ini bukan menyiksa. Walau tanpa memperhatikan yang kamu ajak main itu mau atau enggak. Kalau sudah akur ya gitu tuh. Udah seperti saudara. Dia akan melindungi temannya kalau ada yang mengusiknya. Ada apa ini? Kok banyak banget pasukan anjingnya? Kalau Otan hitung semuanya bisa sampai 50 ekor nih. Tolong jelaskan, ada apa ini sebenarnya? Suasana semakin mencekam teman. Seperti ada sesuatu yang sedang mereka lihat. Loh, kok ada Kak Faiza juga sih? Kak, ini sebenarnya ada apa sih? Suasana semakin tidak terkendali teman. Semua anjing nampaknya fokus kepada satu titik. Oh, jadi ini penyebabnya. Ternyata rombongan Sobat Otan tadi sedang berburu babi hutan teman. Sebelumnya ada warga yang melaporkan kalau kebun mereka banyak yang rusak. Dan ternyata inilah tersangkanya. Dan hebatnya, tidak butuh waktu lama untuk menghentikan pergerakan babi hutan ini teman.
Pastinya dong, anjing-anjing pemburu ini kan sudah terlatih. Jadi sangat sulit untuk target buruan bisa lolos. Rasanya kok ada yang janggal ya. Tapi apa ya? Ternyata ini yang membuat Otan sedikit kebingungan, teman. Dalam rombongan Kak Faiza, ada anjing pemburu yang tidak dilepas, melainkan dituntun. Kira-kira kenapa ya? Ternyata anjing-anjing ini masih dalam kategori pelatihan, teman. Bentuk pelatihan seperti ini biasanya sudah dalam tahap akhir, yaitu pengenalan medan. Nah, Otan, selain mereka belajar untuk mengenali medan, mereka juga belajar dari para anjing yang udah berpengalaman. Bener banget tuh, Kak. Cara ini ternyata juga cukup ampuh untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anjing. Sering mengajaknya berburu juga membuat anjing menjadi terampil melakukan pelacakan. Jenis anjing yang digunakan dalam berburu adalah anjing kampung, teman. Sobat Otan ini pada dasarnya sudah terkenal pemberani dan tak kenal takut, kecuali pada pemiliknya. Inilah yang juga menjadi alasan mengapa anjing kampung sering dijadikan anjing pemburu. Oh iya teman, anjing-anjing pemburu ini ternyata ada sekolahnya juga loh. Pada penasaran nggak? Cekidot, kita langsung ke TKP. Loh, sepertinya Otan salah tempat. Ini kan lokasi yang waktu itu sempat viral. Waduh, Otan harus bagaimana dong? Mana sudah terlanjur datang lagi. Kalau begitu, kita sekaligus terjun untuk investigasi saja yuk. Sebagai jurnalis, Otan harus bisa menggali fakta-fakta yang objektif dari kedua belah pihak. Detektif Otan Bekasi, beraksi. Ini berapa lama Bang digantung? Ini kita gantung setengah jam sampai 1 jam sih. Wah, ada Kak Faiza juga tuh. Otan, Kok malah ikut-ikutan sih, Kak? Kak, tolong jelaskan semuanya ke Otan. Ada apa di balik semua ini? oh enggak Tan, jangan salah paham. Ini tuh salah satu pelatihan buat anjing, bener kan Bang? Ah benar Otan. Ini adalah bentuk pelatihan buat anjing berburu. Jadi ini bukan digantung karena talinya ini masih lemas. Ini sengaja kita bikin kayak gini supaya dia punya kaki belakang yang kuat Otan. Nih, karena anjing berburu itu kita butuh daya larinya dari kaki belakangnya. Tuh kan Tan, kita tuh lagi ngelatih anjing pemburu, bukan disiksa. OMG, benar kan apa kata Otan? Kita jangan salah paham dulu dengan apa yang kita lihat. Semuanya harus berimbang. Betul apa betul? Tempat ini merupakan salah satu pusat sekolah atau pelatihan anjing pemburu di Jawa Barat. Yang kita lihat saat ini adalah latihan dasar atau basic untuk anjing pemula, teman. Cara seperti ini ternyata ampuh untuk membentuk otot kaki belakang anjing. Jadi gak heran kan kalau saat berburu, anjing-anjing ini memiliki kecepatan lari yang wush, luar biasa. Setelah berhasil membentuk otot kaki, sekarang anjing pemburu akan masuk dalam step latihan yang kedua, yaitu mengenal sasaran. Cara yang satu ini dikhususkan untuk melatih anjing yang baru belajar ya teman, yang pada dasarnya mereka belum pernah melakukan perburuan samsek sama sekali. Nah, karena rata-rata anjing pemburu fokus berburu hama babi hutan, maka pengenalan target juga harus sesuai. Cara untuk mengenalkan target buruan kepada sobat Otan ini juga tidak sembarangan. Pertama, kita biarkan mereka melihat target buruannya terlebih dahulu. Setelah itu, pancing dengan gerakan seperti ini, agar naluri berburunya muncul, teman. Lihat, perlahan tapi pasti, sobat Otan ini sudah mulai merespon dengan baik. Oh iya, selama proses latihan, anjing harus tetap dipegang menggunakan tali. Tujuannya agar tidak ada yang terluka selama proses latihan berlangsung. Oh iya, pengenalan target buruan ini juga melatih fokus anjing agar tidak salah sasaran saat berburu di hutan. Cakep!
Latihan belum selesai, Sob. Masih ada latihan fisik lagi yang harus dilakukan. Latihan fisik kali ini adalah berenang. Iya, berenang. Tapi bukan gaya batu ya. Berenang pada anjing ternyata banyak manfaatnya loh. Selain sebagai olahraga untuk membakar lemak pada tubuh anjing, berenang juga dapat meningkatkan fungsi kerja paru-paru dan jantung. Ketika berenang, bagian dada anjing akan mendapat tekanan dari air, sehingga memaksa anjing untuk bernafas dengan beban. Dengan begitu, otot-otot bagian pernafasan akan terbentuk dengan baik dan sempurna. Biasanya dalam sekali berenang, untuk anjing pemburu pemula membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Selain olahraga fisik, berenang juga membuat sobat otan ini terbiasa dengan medan air. Karena ketika di hutan, buruan bisa saja berlari ke sungai atau danau. Dengan begitu, anjing pemburu tidak akan kaget terhadap medan yang beragam karena sudah terbiasa. Jaya selalu di darat dan air ya, Sob. Jaya, jaya, jaya. Setelah semua latihan fisik terlewati, sekarang waktunya para anjing pemburu mengkonsumsi ramuan khusus. Selain untuk kesehatan, ramuan ini juga diklaim dapat meningkatkan stamina hingga 2 kali lipat. Bisa strong, Sob! Kita lihat yuk, apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat jamu ini. Pertama, hancurkan daun rambutan dan daun gedi menggunakan tangan dengan cara diremas. Oh iya, daun rambutan dipercaya dapat membuat suhu tubuh anjing menjadi stabil. Sementara daun gedi memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi, sehingga baik untuk menjaga kepadatan dan kesehatan tulang sobat otan. Setelah daun-daun tadi hancur, sekarang tambahkan air, lalu peras. Tambahkan telur ayam kampung ke dalam air perasan tadi. Telur ayam kampung memiliki asam lemak dan vitamin yang cukup tinggi. Mengkonsumsi telur untuk anjing juga bermanfaat untuk membangun dan memelihara otot. Apalagi anjing pemburu sangat butuh otot yang kuat ketika berlari mengejar buruan. Terakhir, tambahkan madu, teman. Selain sebagai penambah energi, madu juga dapat menyehatkan pencernaan pada anjing. Tapi sebaiknya tidak terlalu sering memberikan madu untuk binatang ya. Duh, lahap banget kamu, Sob. Selamat menikmati jamu racikan Kak Faiza dan Otan ya. Salam sehat jiwa dan raga. Aduh, apalagi ini? Mobil ini kan sempat viral juga di jagat media sosial. Banyak yang menyangka kalau semua anjing dalam mobil ini akan dikonsumsi. Padahal ini semua adalah anjing pemburu, teman. Sobat Otan ini akan dikirim ke berbagai daerah setelah lulus dari sekolah. Jawa Barat merupakan salah satu gudangnya anjing pemburu terbaik. Jadi nggak heran kalau banyak daerah lain di Indonesia yang membeli anjing pemburu dari Jawa Barat. Nah, mobil inilah yang menjadi salah satu mode transportasinya. Biasanya sih terkenal dengan mobil travel. Kandang dalam mobil ini diklaim sudah didesain agar anjing tetap nyaman dalam perjalanan. Dimensi kandang cukup bagi anjing untuk berdiri, berputar, duduk tegak, sampai berbaring. Tidak lupa, sebelum perjalanan, anjing dalam travel ini diberi vaksin dan makan terlebih dahulu. Keren ya Sobat Otan ini, karena keahliannya banyak diburu dari berbagai daerah di Indonesia. Cakep!